Geger kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak alias GGAPA dipastikan pemerintah dalam hal ini, Menteri Kesehatan, disebabkan oleh adanya senyawa kimia berbahaya pada beberapa jenis obat sirup penurun panas untuk anak usia di bawah 5 tahun. Selain mengungkapkan sejumlah gejala klinis pada penderita, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengungkap jumlah kasus yang 3 bulan terakhir semakin meningkat di Indonesia dengan kasus kematian 55% dari total penderita. Sejumlah selebriti seperti Natasha Rizky dan Angel Karamoy yang buah hati sahabat dan anggota keluarganya mengalami hal tersebut pun merasa sedih. Lantas, seperti apa langkah pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut? Benarkah buntutnya pemerintah melarang 102 jenis obat dijual dan diresepkan kepada pasien hingga BPOM menarik 5 jenis produk obat dari pasaran? Dan benarkah pemerintah akan menetapkan kondisi tersebut sebagai kejadian luar biasa atau KLB? Tak hanya itu, kondisi meningkatnya kasus gangguan ginjal akut pada anak menimbulkan kepanikan pada masyarakat juga para selebriti. Lantas, dalam kondisi tersebut, apa anjuran pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan kepada masyarakat yang buah hatinya mengalami gangguan kesehatan alias menderita sakit? Seperti apa pula langkah pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya kasus ini ke daerah-daerah? Benarkah pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait meningkatnya penderita gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak, kini sudah menyentuh angka 241 kasus dengan tingkat kematian 133 kasus atau 55% dari penderita. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut dipastikan pemerintah melalui hasil penelitian yang dilakukan bersumber dari senyawa kimia berbahaya yang terkandung dalam obat sirup penurun panas untuk anak usia di bawah 5 tahun alias balita, yaitu etilen glikol dan ditilen glikol. Senyawa tersebut muncul akibat kelebihan zat pelarut dalam kandungan parasetamol pada beberapa obat sirup yang menyerang ginjal balita dan bisa berakibat penderita meninggal dunia. Adapun gejala klinis yang dialami para balita adalah demam, kehilangan nafsu makan, susah buang air besar, dan kuantitas buang air kecilnya sedikit. Kondisi tersebut membuat sedih para selebriti yang kini tengah mengasuh anak kecil seperti pasangan Dinda Hau dan Rembayang serta Natasha Rizky dan Desta. Sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada 200, telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Kita lihat bahwa yang masuk rumah sakit itu cepat sekali kondisinya memburuk. Pada umumnya mereka memburuk, sesudah 5 hari biasanya turun secara drastis.
sehingga lebih dari 50%, yaitu 55% meninggal dunia. Nah pertanyaannya, apakah memang sudah pasti? Sekarang sudah jauh lebih pasti dibandingkan sebelumnya. Karena memang terbukti di anak-anak ada. Jadi darah anak-anak terbukti mengandung senyawa ini. Kemudian yang kedua, kita sudah ambil biopsi, rusaknya ginjal konsisten dengan akibat nyawa ini. Ya worry sih ya, ya. Tapi lagi-lagi sih kalau aku kayak gitu-gitu pasti aku langsung serahin ke ahlinya aja sih. Maksudnya saat ini sih emang aku stop si paracetamol itu karena kita nggak tahu kebenarannya gimana gitu. Jadi sebenarnya jaga-jaga aja. Terus kalaupun misalnya ya nauzubillah misalnya kita demam atau apa, ya sekarang sih selama belum ada himbauan lebih lanjut gitu ya, jadinya kita langsung ke dokter aja sih gitu. Ya sebenarnya sedih banget pasti, karena apalagi kalau itu kita kan nggak kebayang kalau terjadi sama anak kita, nauzubillah min dzalik kan. Jadi ya lebih menjaga aja sih sekarang. Jadi maksudnya nggak di luar pandemi atau kapanpun itu ya kita siap siaga aja jadi orang tua. Semoga semoga Allah tolong terus ya, maksudnya biar kita bisa jaga kesehatan anak kita. Pastinya sedih banget lah ya, sedih dan takut banget gitu itu terjadi di anak kita, dan kita turut prihatin juga. Dan aku sama Ray ya pasti lebih worry lagi, lebih concern lagi untuk kasih asupan untuk anak gitu. Pasti kita pilih yang terbaik lah gitu. Dan saat ini tuh kita pasti selalu langsung konsul sama dokter apapun. Untuk merem laju meningkatnya penderita gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang melonjak drastis 3 bulan terakhir, Menteri Kesehatan mengambil kebijakan konservatif. Pemerintah kini melarang penjualan 102 merek obat sirup penurun panas dari apotik-apotik di seluruh Indonesia dan melarang para dokter untuk meresepkannya kepada pasien mereka sambil pemerintah meneliti jenis obat mana saja yang mengandung senyawa kimia berbahaya tersebut dan mana yang kandungannya masih sesuai standar sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan. 102 jenis obat tersebut diakui Menteri Kesehatan ditemukan di rumah pasien penderita gangguan ginjal akut dan dikonsumsi oleh pasien. Tak hanya itu, langkah yang lebih mengejutkan dibuat BPOM. Pihaknya telah menarik 5 merek obat dari pasaran karena terbukti mengandung kadar senyawa kimia berbahaya yang bisa disebabkan oleh sampling akibat produksinya lebih banyak. Lantas, seperti apa pengakuan para selebriti yang anggota keluarganya menjadi korban senyawa kimia berbahaya tersebut? Kita ambil kebijakan konservatif walaupun belum 100% tahu, kita belum 100% tahu yang mana yang berbahaya dan tidak. 102 obat. Nah, obat inilah nanti akan kita kerucutkan yang untuk sementara akan dilarang di universe yang besar, dari universe yang besar. Nah, obat-obat ini akan kita larang untuk diresepkan dan dijual. Ini listnya sementara nih, ya. Kalau ternyata nanti mereka bisa membuktikan bahwa usia mereka di bawah ambang batas, ya, kita ambilkan langkah-langkah yang konservatif, memproteksi balita kita dan orang tua kita. 102 obat itu adalah obat-obatan yang dikonsumsi anak-anak. Khusus yang untuk RSCM, ada berapa waktu itu ya? 11 pasien ya. Kita datengin, obat-obatannya kita ambil, obatnya ada berapa saya lupa tuh ya. Nggak ingat angkanya pasti, obat-obatnya dites ada barangnya. Jadi khusus yang waktu samplingnya RSCM, kita mau reconfirm kan, ini masuknya dari obat apa enggak gitu. Ternyata masuknya dari obat. Karena confirm di obat-obatan yang kita ambil ada senyawa berbahaya itu. Tapi kalau yang 102 itu memang kita ambil dari rumah. Kenapa kata 102-nya kita jangan resepkan dulu, karena itu balik lagi konservatifnya. Tapi konservatifnya kan udah jauh lebih maju. Karena udah lebih pasti kan tadi semuanya enggak, sekarang kita sudah mengerucut. Kami juga menyampaikan 5 produk yang ditarik. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi juga di sini, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, mengenai pertimbangan yang kami sampaikan di dalam poin 4 PP penjelasan publik yang
keempat, terkait dengan pertimbangan yang kami lakukan dalam rangka sampling. Ini merupakan beberapa pertimbangan yang kami ambil, tetapi tidak seluruhnya pertimbangan itu berlaku untuk seluruh produk yang tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Itu hanya alternatif sifatnya. Salah satu yang pertimbangan yang bisa digunakan untuk mengambil satu sampel. Jadi tidak bersifat menyeluruh. Mungkin saja ada industri yang dalam hal ini tidak memiliki track record buruk, namun kena sampling karena memang produksinya banyak. Bener-bener harus, mungkin kalau aku, karena aku kebetulan kan juga di keluarga ada nih yang kayak gini, jadi ya emang bener-bener penanganan lebih dini itu sebenarnya paling penting sih. Maksudnya itu pun mau penyakit apapun gitu, jadi jangan sampai, ya ini kan lagi-lagi mungkin kalau di lisan mungkin terlihat mudah ya, tapi kan lagi-lagi pada prakteknya banyak orang yang ya akhirnya karena nggak menyadari baru ketahuannya terakhir gitu kan. Ya makanya lagi-lagi kalau kayak gitu-gitu sebisa mungkin ya sebagai orang tua mudah-mudahan kita termasuk aku dan Dea semoga bisa lebih aware lagi lah sama anak-anak kita, itu aja sih. Baru-baru ini memang ada salah satu temanku yang bawa anaknya ke rumah sakit dan dia juga kebetulan batuk dan ternyata memang langsung ditindak lanjut secepat itu. Jadi pas dikasih obat aku langsung bilang ini kasih obatnya apa, ternyata obatnya adalah obat racikan bukan obat sirup lagi gitu. Jadi ya that's good gitu, maksudnya ditindak lanjutinya secara cepat, sigap lah. Kembali lagi sih aku selalu mikirnya gini, kayak mau dari manapun itu, maksudnya bukan dari obat aja, sebenarnya intinya kan kita harus jaga kesehatan ya, maksudnya ya, segala sesuatu tuh oke, pasti kita panik boleh, tapi jangan juga terlalu berlebihan paniknya, jadi yang kayak overthinking sendiri, parno sendiri, jadi mikirnya kemana-mana gitu. Jadi aku sendiri nanggulanginnya adalah dengan aku mikir kalau memang selama ini kan udah ada tuh listnya kayak obat-obat yang udah nggak boleh maksudnya yang terindikasi ada yang membahayakan gitu kandungannya, dan itu termasuk obat anak yang kita lumayan sering pakai juga gitu. Jadi waduh gimana nih, tapi mikir-mikir lagi ya maksudnya dalam kurun waktu berapa bulan kan bukan yang kita pakai rutin setiap hari juga ya. Dan maksud aku kayak gimana sih cara nanggulanginnya kan sekarang. Alhamdulillah memang maksudnya iya walaupun memang aku pakai obat juga pasti dari dokter, tapi selama ini memang aku mencoba dengan maksudnya kayak madu gitu dari yang jalur herbal gitu loh. Melonjaknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Benarkah pemerintah akan menetapkan kondisi saat ini menjadi kejadian luar biasa alias KLB? Selain mengambil langkah konservatif yaitu melarang dan menarik sejumlah jenis obat, seperti apa pula langkah pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus akibat senyawa kimia berbahaya pada obat sirup penurun panas untuk anak tersebut? Status KLB kita udah diskusi, belum masuk status KLB. Untuk mempercepat itu dilakukan oleh industri, tapi diverifikasi oleh BPOM, apa-apa labnya udah benar, cara udah benar. Kalau misalnya BPOM merasa perlu double check lagi, dilakukan sendiri oleh BPOM. Waktunya saya belum tahu bisa berapa cepat, tapi teman-teman di BPOM itu sekarang kerjanya siang malam ya untuk memastikan ini bisa cepat. Cek dong, dan saat ini sih lagi di stop dulu sih gitu, sampai suasananya membaik, terus dapat infonya juga sudah valid, terus dari dokter juga udah ngasih tahu yang oh boleh atau tidaknya gitu, kita pasti selalu konsul sama dokter gitu sih. Sampai saat ini dari mulai beredarnya berita itu sampai saat ini tuh Syaka belum sakit, dan aku juga maksudnya nauzubillah min zalik, semoga Syaka sehat terus ya. Jadi memang belum tahu nih solusinya apa gitu. Kalaupun misalkan nanti nauzubillah min zalik Syakanya sakit, ya pasti kita langsung tanya ke dokter saran dari dia tuh apa, karena memang yang paling penting itu sih harus tanya sama dokter ya. Concernnya sekarang gimana sehat aja dulu. Ya itu sih. Gimana biar kita nggak sakit, pola tidur, pola makan, semuanya pola hidup diatur. Fix, pemerintah mengakui adanya kandungan senyawa kimia berbahaya pada beberapa jenis obat sirup penurun panas untuk anak, hingga melakukan pelarangan penjualan dan penarikan sejumlah jenis obat. Seperti apa anjuran pemerintah atas masyarakat yang panik menghadapi kondisi saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Melonjak drastisnya penderita gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak balita, sontak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, termasuk di kalangan selebriti seperti yang dialami Nina Zatulini dan Angel Karamoy. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini yang sering menimbulkan gangguan kesehatan pada balita dan anak-anak, masyarakat kebingungan harus memilih langkah seperti apa yang terbaik. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik jika mendapat buah hatinya menderita sakit. Ia menganjurkan orang tua untuk lekas membawa anaknya ke dokter karena pihak dokter sudah tahu pasti langkah apa yang harus mereka ambil dan obat apa yang perlu diberikan dengan dosis yang tepat sesuai kondisi kesehatan pasien. Langsung ke dokter cek. Yang paling gampang adalah konsultasi ke dokter terdekat. Dokter di sudah kita pastikan informasi mengenai hal ini dan nanti dokter itu yang bisa memberikan karena kondisi masing-masing anak itu beda-beda. Ada yang mereka memang memiliki penyakit yang parah, yang harus tetap minum obat. Nah, keputusan itu ada di tangan dokternya. Jadi untuk masyarakat nggak usah panik. Kalau misalnya sakit, kemudian bingung milih obat apa, tanyakan saja ke dokternya. Kita sudah dengan organisasi profesi mensosialisasikan hal ini dan memastikan bahwa seluruh dokter-dokter kita memahami mengenai risiko obat ini. Mereka adalah orang yang paling pas. Tenang aja, sama seperti biasa. Kalau sakit, ini ke dokter. Dan pesannya itu tadi, jangan sembarangan minum obat tanpa konsultasi dokter untuk yang sirup ini. Yang namanya etil glikol atau dietil glikol ini, itu merupakan apa? Merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol itu tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Bahasa Indonesianya cemaran. Nah, cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti ethylene glycol atau diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif pasti tidak ada. Karena ini bukan bahan aktif. Ini adalah pelarut tambahan. Senyawa kimia ini etil glikol, dietil glikol, etil glikol butyl ether itu kalau masuk ke tubuh kita kan melakukan metabolisme. Itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada kristal kecil yang tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjal. Ya mungkin jangan terlalu panik, terus kalaupun memang udah pernah kayak diminum anaknya itu, dia kembali lagi sih kayak aku bilang hidup maksudnya pola kehidupannya aja sama makanannya aja insya Allah dibenerin, mudah-mudahan sehat terus karena kembali lagi kita kan cuma bisa tawakal ya sebagai orang tua yang kayak maksud aku namanya kita tahu anak sakit ya satu kita panik, dua gimana sih caranya supaya kita tuh pengen anak kita cepat sembuh ya kan biasanya kita kan kasih obat gitu ya dengan harapan sembuhnya lebih cepat gitu, jadi kayak pasti dengar berita kayak gini tuh kayak was-was sendiri kayak selama ini yang dikasih tuh obatnya karena kita tuh aman gak sih gitu, kandungannya tuh yang selama ini kita dengar kan maksudnya yang katanya bahaya buat ginjal segala macam itu bikin panik sih lumayan ya. Aku tipe yang kalau anak sakit panas gitu aku lihat dulu penyebabnya kenapa gitu, tapi kalau panasnya udah sampai 2 hari gitu aku langsung kasih yang
obat turun panas langsung, karena memang udah tahu ya. Awalnya kalau nggak tahu sih aku datang ke dokter, tapi setelah udah tahu dan punya pengalaman, apalagi ibu-ibu lah ya, anak turun panas kasih ini dulu gitu kan, nggak perlu dokter gitu. Jadi kasih itu, kecuali kalau memang udah dikasih obat tapi masih tetap sakit, baru konsultasi ke dokter. Terkait merebaknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak balita, Menteri Kesehatan juga meminta masyarakat di daerah untuk tidak perlu ragu mengantarkan putra-putrinya ke dokter terdekat karena pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kasus ini, baik melalui jalur pemerintah maupun jalur profesi. Koordinasi itu sudah dilakukan sejak tanggal 27 September 2022, sehingga para dokter di seluruh daerah di Indonesia sudah paham langkah-langkah yang ia ambil dalam mengobati pasien, termasuk menghindari pemberian resep obat yang mengandung senyawa berbahaya, EG dan DEG tersebut. Yang keempat tadi terakhir mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah, kita sudah ngirim surat, Ibu kapan ke daerah-daerah itu? Mungkin udah sejak 27 September sebenarnya kita udah kirim surat-surat ke daerah mengenai protokol perawatannya. Cuma waktu itu kan kenaikannya belum tinggi sekali kan. Kemudian di Oktober kita juga udah kirim lagi, sudah lakukan video conference dengan kepala dinas kesehatan baik itu provinsi dan kabupaten kota, dan mereka sudah tahu, termasuk dokter-dokternya juga. Jadi lewat IDAI, lewat Ikatan Apoteker Indonesia kita sudah bicara. Sehingga selain lewat jalur formal pemerintah, kita juga lewat jalur profesi sudah kita lakukan. Sempat deg-degan kan, sempat khawatir gitu. Tapi ya puji Tuhan nggak ada kenapa-napa sih sama aku dan keluarga besarku juga tidak ada apa-apa. Semoga juga di masyarakat juga tidak ada apa-apa gitu. Dan semoga kalau misalnya memang harus diberhentikan, ya diedukasi ke semua masyarakat supaya semuanya tahu gitu. Jadi jangan sampai ada yang nggak tahu karena mungkin bisa takutnya berbahaya untuk mereka. Gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.